Maaf saudara, saya harus membetulkan ini dulu ya. Ya saudara, terima kasih Pak Gembala untuk waktunya Ibu. Kami diizinkan untuk mengisi di tempat ini. Perkenalkan, nama saya adalah Hadasa Dwi Hastuti. Saya dari Harvey Semarang. Saya kesini dengan anak saya Priscilla Kurniawati. Anak saya Priscilla Kurniawati. Kami dengan rombongan besar untuk pelayanan di Soe dan di Kupang. Saudara, pada waktu masuk ke sini tadi, saya merasa hadirat Tuhan itu sudah kuat sekali. Saya duduk di situ dan saya hanya menangis. Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Siapa saya ini, Tuhan bawa sampai seperti ini. Tuhan bawa sampai ke tempat ini. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita. Saya percaya di sini adakan sesuatu yang besar terjadi. Bahkan akan sampai ke pojok sana, ini tidak akan muat, saudara. Terus saya doa di situ. Lihat, kalau mereka melekat kepadaku, maka tempat ini tidak akan pernah cukup untuk menampungnya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kami rombongan Harvey kemarin mengadakan pasar murah di kota Soe. Jam 9 pagi kami mengadakan KKR anak. Jam 12 kami mengadakan pasar murah. Dan jam 5 sore mengadakan KKR. Saya melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Bukan karena kami mampu, tidak saudara. Bukan karena kami mampu, tapi karena Tuhan yang mau dan kami menyambut itu, saudara. Kalau dipikir biayanya besar, ya pasti besar. Karena kami ini ada 46 orang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari kota Klaten, ada yang dari Bandung, kami dari Semarang, saudara. Sebetulnya kalau kami tidak mau ya tidak apa-apa, saudara. Karena kami repot, datang ke sini itu repot. Kami harus bawa barang-barang yang begitu banyak, kami kargo. Kami naik pesawat, bahkan pemimpin berkata, tidak boleh ada yang masukkan ke bagasi. Semua bagasi dipakai semua. Jadi kami itu irit-irit baju, saudara. Kami bawa cuma sedikit supaya bisa untuk membawa barang-barang yang harus kami perlukan di tempat ini, saudara. Kami rombongan, waktu saya yang berangkat itu kami 6 orang, kami bawa bagasi 120 kilo. Belum lagi yang harus kami tenteng, saudara. Kami ini bawa tentengan sebetulnya berat, tapi waktu kami datang itu pura-pura kami itu bawa ringan, santai. Pada berat, saudara. Pada berat, itu harus kami kerjakan. Segala sesuatu yang Tuhan mau, pasti ada bayar harganya. Tinggal saudara mau tidak untuk melakukan itu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ini bukan suatu kebetulan kami datang ke tempat ini, karena kemarin kami ke Soe tentang mujizat air menjadi anggur, itu kan terjadi bulan September ini. Pencurahan Roh Kudus di kota Soe juga bulan September ini. Dan saya percaya, saya sangat percaya, lawatan itu akan pasti terjadi. Pergerakan itu pasti akan terjadi. Kami percaya, tidak hanya di Soe, tidak ada di Kupang, tapi sampai ke seluruh bumi, ke seluruh dunia. Bahkan Indonesia pun akan dilawat oleh Tuhan. Saya terlalu percaya untuk ini. Saya sudah 3 kali datang ke Kupang, saudara, dalam suatu KKR.
Dan 2 kali saya ke Soe. Saya melihat luar biasa. Saya tidak tahu kenapa Tuhan tuh tanam cinta di hati saya tentang kota Kupang dan Soe. Waktu pertama kali saya datang ke Kupang, ke Soe, saya merasa bahwa saya ini jatuh cinta. Tuhan buat jatuh cinta di tempat ini. Jadi setiap kali saya ingat NTT, Soe, kapan saya datang lagi ya? Kapan saya datang lagi? Dan puji Tuhan, Tuhan bawa kami ketiga kali ini di kota Kupang. Sungguh itu adalah anugerah yang luar biasa. Waktu pemimpin mengatakan, Bu, kita mau ke Kupang. Betul, betul. Wah, saya excited. Saya mau, saya daftar pertama, gitu saudara. Dihitung kalkulasi, wah masih bisa. Kami berangkat, saudara. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu mengasihi Kupang, mengasihi Soe, gitu ya saudara. Saya rindu lawatan Tuhan itu terjadi atas seluruhnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini memang kita harus banyak berdoa untuk bangsa kita. Hari-hari ini kita terus berdoa supaya bangsa kita diselamatkan. Hari-hari ini kita terus berdoa supaya ada kegerakan dan lawatan atas bangsa Indonesia. 5 tahun ke depan kita tidak akan tahu apa yang terjadi tentang kondisi politik dan lainnya. Tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang menopang Indonesia. Ramalan Megatrans dan lain-lainnya kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kehendak dan rencana Tuhan yang harus terjadi atas Indonesia. Saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman-Mu, biar yang dari Tuhan itu yang keluar dari mulut-Mu. Semua yang bukan dari Tuhan kami kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Biar terbuka Tuhan, kami percaya ada langit yang terbuka di tempat ini. Dan Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja atas hidup kami, atas jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan membagikan firman dengan tema kembali percaya. Mari kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ke 15. Adakah di tempat ini yang bisa bantu kami untuk membaca firman? Yohanes 11 ayat 1 sampai 15. Terima kasih Ibu. Baik, Yohanes 11 ayat 1 sampai 15. Ayat 1 sampai 15 tentang perikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika engkau mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terangkum, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau engkau berjalan pada malam hari, kakinya terangkum, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka,
Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Terima kasih Ibu. Ya, kita akan belajar dari Lazarus. Di situ dikatakan bahwa Marta, Maria, dan Lazarus adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Lazarus yang sangat dikasihi Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, Tuhan dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Pada kenyataannya, Lazarus mati tidak, saudara? Mati. Tuhan berkata bahwa Lazarus hidup. Tapi kenyataan yang terjadi adalah dia mati. Kadang secara berpikir kita, kok bisa ya? Tuhan apa bohong ya? Katanya hidup kok mati ya? Sering manusia itu melihat dari kacamata kita sendiri. Bahkan kita tidak percaya Tuhan. Kristen, iya. Ke gereja, oh iya. Hari Minggu ibadah, iya. Persekutuan, oke, jalan terus. Tapi adakah iman di dalam hati kita? Seperti Maria sangat dekat dengan Tuhan. Tapi bisakah Maria mempercayai kata-kata Tuhan? Seringkali pikiran kita hanya melihat apa yang di depan kita, tapi tidak pernah jauh memandang ke belakang. Saudara dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ilustrasinya kalau saya di sini, saudara, saya melihat ke pintu dan pintu itu terbuka. Maka apa yang akan saya lihat? Hanya seberapa sepandangan saya yang ada di depan pintu. Saya tidak bisa melihat sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Hanya di depan pintu saja ini yang bisa saya lihat. Itu cara pandang kita. Cara pandang kita. Kita tidak tahu bahwa kalau kita keluar, maka kita akan melihat semuanya. Itu iman, saudara. Bagaimana cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Baik, supaya lebih jelas lagi, saudara, saya ini pernah mengalami kerugian yang kalau dulu tahun 2002 itu cukup besar, saudara. Saya bisnis HP di kota Solo dan saya mengalami kerugian yang besar hampir 100 juta waktu itu, saudara. Dan itu membuat kami bahkan dengan suami dan anak-anak tuh ribut, saudara. Sudah tidak ada damai sejahtera dalam keluarga itu. Berjalannya waktu, saya hanya dapat firman pada waktu itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi firman itu tidak langsung jadi, saudara. Ada waktu Tuhan dan cara kita melihat firman itu. Kemudian, saudara, kami mulai melangkah, kami mulai melayani Tuhan. Kami mulai bergumul dengan hidup kami dan juga
kami mulai cinta Tuhan, kami mulai belajar firman. Kemudian Tuhan bukakan semua dan kami dipulihkan. Tidak lama saudara, hanya dalam waktu 2 tahun kami dipulihkan. Bahkan kami dibawa naik saudara. Pada waktu itu ada kebaktian di gereja. Ada seorang pendeta mengatakan, siapa yang di sini yang tidak pernah naik pesawat terbang? Saya tuh malu saudara, karena teman-teman saya itu pada diem semua, yang angkat saya sendiri. Saya malu saudara. Aduh Tuhan, aku kok yang malu ya, belum pernah naik pesawat terbang. Kemudian pendeta saya mengatakan, siapa yang tidak pernah naik pesawat terbang, maju, karena Tuhan mau bawa kamu ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Saya tidak malu lagi saudara, saya lari pertama saudara. Saya di depan itu dikasih bola dunia gitu, saya pegang saudara. Dan waktu saya melek gitu saudara, ternyata di depan saya itu Cina saudara. Ya, negara Cina. Saya tuh ya ketawa, ya malu, ya mau percaya ya enggak percaya, mau bener-bener ya, wah sudah amburadul saudara. Kemudian Tuhan ternyata menggenapi firman-Nya. Tidak sampai setahun saudara, saya naik pesawat terbang tidak hanya Indonesia, saya langsung dibawa ke Cina buat suatu pelayanan. Kalau saya tidak mengalami di lembah kekelaman dengan saya jatuh, dengan ditipu orang, saya tidak punya visi ke depan. Saya tidak belajar firman. Saya tidak mengenal Tuhan. Dan saya tidak melangkah keluar menggenapi hati Tuhan. Setelah ini berlangsung saudara, baru berapa tahun ya? Tahun 2020 saudara, saya kena lagi saudara. Ini tidak kecil saudara, yang ini haleluya saya kena ditipu orang. 780 juta saudara. Tapi di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, sudah tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Tidak kayak yang pertama kami mengalami. Tidak saudara. Bahkan saya dengan suami saya bisa berdoa bareng. Bisa saling mengerti. Oh ini berarti seperti ini. Seperti ini. Kita tanya Tuhan. 780 juta sampai sekarang belum selesai saudara. Kalau saya terpuruk di angka itu, maka saya tidak akan pernah ada di sini. Saya tidak pernah pergi ke Timika. Saya tidak pernah pergi ke bangsa-bangsa. Hanya karena saya terpuruk di situ, saudara. Saya bersyukur punya Allah yang ajaib. Saya hanya mau melihat di luar. Saya mau melihat rencana Tuhan dalam hidup saya itu secara utuh. Saya tidak mau hanya melihat bahwa di depan saya ditipu, saya rugi, dan saya terhentikan. Tidak, saudara. Saya mau melihat keluar. Saya mau melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saya. Kemarin pemimpin sudah bilang, besok kita mau pergi ke bangsa-bangsa. Kita mau adakan pasar murah di sana. Loh, saudara, itu kan keren kalau Tuhan begitu. Kalau Tuhan mau bawa kita keluar itu kan luar biasa. Makanya waktu saya di situ tadi saya menangis, saya berkata, Tuhan, siapa saya? Sampai Tuhan bawa kami ke pulau demi pulau, ke bangsa demi bangsa. Saya bersyukur saudara, dalam pengikutan kita hanya satu. Sebetulnya kita hidup itu untuk apa toh? Hanya satu, buat menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, membaca firman, maka akan keluar rema yang terjadi. Dan itu kita kerjakan, maka yang mustahil itu akan jadi. Yang mustahil itu akan jadi. Maka Tuhan tadi berkata, gereja ini tidak akan cukup
untuk menampung yang akan Tuhan berikan. Bagaimana kita yang di sini meresponi Tuhan berbicara. Saya awalnya adalah pelayan anak, saudara. Di rumah saya hanya 8 orang, termasuk anak saya ini masih kelas 4-5 SD. 8 orang, saudara. Kami setia melakukan. Pada saat kami jatuh itu, saudara, kami melakukan, kami panggil anak-anak datang, kami kasih snack seberapa kami mampu. Dari 8 berubah jadi 75. Dari 75 berubah jadi sampai 130. Dan kami harus dihentikan. Karena katanya kristenisasi, saudara. Kalau di Jawa itu kan modelnya kristenisasi. Kalau di sini itu kan sudah banyak orang Kristen ya. Beda, kalau Jawa itu kan ya teman tetangga seberang kita, saudara seberang kita itu kan yang banyak. Kristenisasi dan harus dihentikan. Kami ini dilaporkan ke kepolisian, saudara, karena katanya menyebarkan kekristenan. Saya bersyukur, saudara, pada waktu itu kemudian kami tidak berhenti. Seberapa kami ditekan, maka itu akan terus meluas. Saya percaya hari-hari ini yang karismatik lagi digoncang ya, saudara, di tempat ini. Tadi Ibu cerita, saya tanya Ibu, gimana Bu? Kami yang karismatik ini sedang digoncang, sedang diikat, sedang mau ditekan. Tapi itu baik, membuat kita bangun dan tidak berhenti. Jangan kita terus, aduh kita susah nih, tidak bisa bergerak. Tidak. Api lawatan Roh Kudus tidak seperti itu. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan yang akan bekerja. Saya percaya api lawatan Zoe tidak pernah berhenti. Itu terus membakar seluruh kota Kupang dan bahkan Indonesia. Pada waktu kemarin saya ke sana, saya ketemu dengan teman saya lama. Dia bercerita, gimana tentang sumur ini? Saya bilang gitu. Masihkah seperti yang dulu? Dia bilang, kuasa Tuhan tetap ada di tempat ini. Tetap ada surga, ada tangga yang ke surga. Tinggal bagaimana orang-orang di kota Zoe dan Kupang ini mau terus menggali sumur-sumur yang Tuhan sudah berikan. Saya dengar cerita tentang air yang menjadi anggur itu hanya dari 12 ibu-ibu yang berdoa di sana. Betul ya, saudara? Pernah dengar cerita ini? Hanya dengan 12 ibu-ibu yang setiap pagi subuh sudah berdoa di tempat itu. Mereka berdoa minta petunjuk Tuhan, Tuhan mana Tuhan. Datang ke sumur itu dan berdoa di situ. Sehari 2 hari? Enggak, saudara. 4 hari, 5 hari, seminggu? Oh tidak. Masih belum cukup. 12 hari mereka berdoa di situ dan terjadi mujizat di situ. Hanya ibu-ibu yang sederhana, mereka datang, mereka berdoa dan mujizat terjadi. Setelah itu 1 minggu berhenti. Air itu berubah menjadi biasa kembali. Bagaimana di tempat ini? Adakah yang mau terus berdiri untuk Kupang? Adakah orang-orang yang mau berdiri berdoa untuk gereja di tempat ini? Saudara, firman yang akan saya sampaikan ini, yang saya ngomong ini ternyata beda dengan yang saya siapkan, saudara. Saya hanya mengalir saja bagaimana Roh Kudus mau membawa saya. Cuma Tuhan bilang, seberapa anak-anakku di tempat ini yang mau berdiri buat gereja ini. Mulai melangkah keluar, mulai memberkati sebelah kanan, kiri, depan. Kami ini persekutuan Harvey ini tidak punya apa-apa, saudara.
kami gedung tidak punya, kami tempat untuk ibadah juga tidak punya, kami tempat untuk sekedar kami seperti kantor itu kami tidak punya, saudara. Kami hanya dapat belas kasihan alias dipinjemi, saudara. Tapi dengan itu kami bisa punya sekolahan PKBM, kami punya dapur, kami punya ministry anak-anak, kami punya ministry ke bangsa-bangsa, kami punya ministry ke pulau-pulau. Bukan kami menyombongkan di sini, tidak. Tapi mari belajar. Di sini sudah punya gedung yang permanen, yang bagus. Bahkan kami ini tidak punya. Kami tidak punya. Kami ibadah pinjem. Dipinjemi adiknya teman kami. Silakan pakai kalau mau pakai. Kami ibadah besar itu cuma sebulan sekali. Itu pinjem di restoran, saudara. Sekali itu sekitar 10 atau 15 juta sekali kami datang. Tapi kami mau. Kalau kami mau, saudara, mengikuti hati kami sendiri, ya biaya yang buat ini bisa kami buat beli gereja. Bisa kami buat untuk properti kami. Tapi kami tidak ingin, apa yang kami ingin itu kami tidak ingin. Pemimpin katakan, aku tidak mau berjalan dengan hatiku sendiri. Aku mau berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Kemana Tuhan mau bawa kami, aku hanya mau itu saja. Kalau orang lain bilang mungkin, bodoh 500 juta, bahkan kami kesini aja mungkin hampir 500 lebih ya saudara. Kan bisa buat beli tanah. Misalkan berapa kali kami pergi, bisa kami beli. Misalkan ruko-ruko dulu lah, bisa. Tapi kami tidak mau. Kami hanya mau kemana Tuhan bawa kami melangkah. Tuhan, kami mau cuman kemana kami bisa menjadi berkat. Itu saja, sesimpel itu. Tapi saya sendiri melihat bahwa kami tidak pernah berkekurangan. Kelompok kami hanya orang-orang sederhana, saudara. Sederhana. Tapi mereka cuma punya hati mau. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau tidak Lazarus bangkitkan hidup? Pasti mudah, saudara. Walaupun Tuhan di luar kota, Tuhan jauh dari dia, hanya berkata, Lazarus kamu tidak jadi mati. Ya tidak mati, saudara. Tapi Tuhan izinkan Lazarus tetap mengalami kematian. Di ayatnya yang ke-15, coba saya akan baca. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi pada Lazarus. Kadang kita berdoa, Tuhan, kenapa kok aku kok mengalami banyak hal? Saya juga bertanya, Tuhan, kenapa kau izinkan aku mengalami ditipu sampai sekian banyaknya? Tapi saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Demikian juga Lazarus. Dia mati sudah 4 hari. 4 hari itu sudah busuk enggak, saudara? Sudah busuk. Saya dulu pernah bekerja sebagai perawat di rumah sakit, saudara. Saya melihat bagaimana orang mati sajalah. Orang mati masih 2 jam ya waktu sebelum. Itu kan kita mandiin sebelum 2 jam, itu kan badan ini masih lentur. 2 jam kami mandiin gitu. Itu saja sudah keluar, kalau digoyangkan ke sini itu dari hidung dan mulutnya itu sudah keluar kotoran. Seperti darah hitam-hitam itu, kotoran itu aja sudah bau, saudara. Itu sudah bau. Apalagi sudah busuk 4 hari.
berarti kan ini sudah rusak. Ini tubuh ini kan sudah rusak. Tapi Tuhan mau itu dinyatakan supaya orang melihat bahwa itu bukan campur tangan manusia, tetapi itu campur tangan Tuhan. Ada dalam hidup kita sepertinya hal itu tidak bisa. Kita mengalami masalah sepertinya sudah mentok, Tuhan tidak bisa apa-apa. Tuhan, ini aku sudah tidak bisa apa-apa. Masalahku terlalu berat, anakku terlalu nakal, pekerjaanku sudah tidak bisa lagi, makanku tidak tahu besok. Tapi Tuhan mau katakan berita baiknya, hari ini berita baiknya, Tuhan sanggup melakukannya. Dia bisa menghidupkan. Maka aku berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mati atas hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, apapun dalam hidup kami, semua hari ini dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Api yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan. Cinta yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan. Ada kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan yang akan terus bergelora di dalam hidup kita. Pertanyaannya saudara, apakah saudara mau percaya? Firman tetap firman, ya dan amin. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bagaimana kita meresponi firman itu? Kalau kita hanya melihat satu sisi, ya sudah satu sisi toh. Aku hancur, aku gagal, aku bangkrut, hanya itu. Tapi begitu kita keluar, kita melihat Tuhan, kita mencari Tuhan, karya Tuhan, maka semua akan dibukakan. Saya juga tidak pernah tahu bahwa saya harus mengalami kebangkrutan yang pertama, yang kedua, saya seperti sampai saat ini, saya tidak pernah melihat. Dengan berjalannya waktu, oh dari ini saya belajar, dari ini saya belajar, dari ini saya belajar. Ternyata Tuhan bawa saya next level. Saya tidak di titik yang pertama, tetapi saya ada di titik yang kelima, bahkan keenam. Untuk mencapai destiny saya pada akhirnya, yaitu hidup dalam kekekalan. Saya percaya saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun permasalahan kita, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kita. Firman yang mengatakan bahwa Lazarus mati pun dibangkitkan. Meskipun 4 hari sudah jadi busuk, sudah rusak, tetap Tuhan perbaiki. Di dalam nama Tuhan Yesus itu sudah terjadi dan akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya pelayanan di lapas, saudara, di kota Semarang, namanya Lapas Kedung Pane, itu lapas kelas 1. Napinya itu ada sekitar 1.800. Pada waktu saya ditawari sama teman saya, mau enggak pelayanan di lapas? Saya cuma diam, saudara, saya yang ngeri, saudara. Saya diam, suami saya diam. Kemudian pemimpin bicara, Pak Sugi, Bu Sugi, pegang Lapas Kedung Pane. Waduh, saya sudah mulai aduh, ini saya ketemu dengan mereka saudara-saudara kita gitu ya saudara. Pada waktu saya pertama kali masuk ke lapas, saya pelayanan, pulang itu saya sakit saudara. Mungkin karena ya saya kaget, shock, dan mungkin juga atmosfer di tempat itu yang membuat kami itu sebetulnya belum begitu persiapan. Pertama kami sakit pulang. Kedua kami sudah doa, sudah doa keliling, sudah tiupin shofar, sudah macam-macam, sudah puasa, saudara. Pulang tetap sakit lagi, saudara. Ketiga kami masuk lagi, pulang sudah lumayan. Yang keempat kami sudah biasa. Pelayanan di situ saya banyak belajar dari teman-teman yang di lapas. Siapa di sini yang sudah pernah ke lapas, ke penjara? Adakah pelayanan di lapas, Ibu? Iya. Ada lagi? Oh, puji Tuhan. Ada 3 ibu ya. Wah, ini perwiranya Daud ini ya. 3 ini ya. Kami juga bertiga, Ibu. Saya, suami, dan 1 teman lagi.
lagi ya. Bagaimana mereka meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Ada yang mereka ngomong ke kita begini, Bu, saya bersyukur saya ada di tempat ini. Loh, kenapa? Kalau saya tidak di tempat ini, saya sudah terhilang. Saya tidak pernah ke gereja, saya tidak pernah baca firman, saya tidak pernah bergaul dengan teman-teman gereja. Oh ya? Berarti bersyukur dong, Pak? Iya, bersyukur. Saya senang, Bu, di sini. Oh ya, tapi ya jangan senang terus, nanti kamu tidak keluar-keluar. Wah, Ibu ini, ya. Kemudian ada lagi yang di situ cuma diam aja. Diam, saya bilang, Bapak kenapa diam saja? Kan bisa Pak bergaul dengan teman-teman. Karena saya ini setiap minggu, bukan setiap bulan. Setiap minggu kami masuk. Dia bilang, saya itu jengkel, Bu. Saya mau bunuh orang di sini. Loh, kenapa Pak kok bunuh orang? Saya di penjara masih ditipu gitu. Waduh, di penjara aja masih ada penipuan. Mau ditipu. Loh, Pak jangan bunuh, saya bilang gitu. Bapak kena hukuman berapa? Seumur hidup. Lah nanti kalau Bapak sudah seumur hidup, nanti kan malah jadi hukuman mati, saya bilang gitu. Nah, terus bagaimana, Bu? Ya sudah, Bapak sabar. Siapa tahu mujizatnya lagi berjalan, Bapak nanti dapat remisi dan keluar angka ya, Pak. Dia diam aja. Diam tapi cuma diam gitu. Saya perhatikan orang ini, saudara. Ini sudah, oh ini ya Bapak ini. Minggu berikutnya sudah mulai senyum, saudara. Senyum gitu. Minggu berikutnya masih senyum. Tapi sama temennya masih diam gitu, saudara. Oh dia mutilasi, sudah. Pembunuhan yang mutilasi itu. Dia diam gitu. Sebetulnya takut enggak? Ya rada takut saya, saudara. Orangnya gede besar gitu ya. Kemudian sebulan saya perhatikan, mulai ngomong dengan kita, Ibu, saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kami bicara, berinteraksi, dan sekarang sudah berubah banyak sekali. Saya cuma berpikir, Tuhan, saya ini siapa? Kalau saya tidak mau mendengar panggilan Tuhan, saya tidak mau masuk ke lapas, saya tidak akan pernah belajar tentang kehidupan. Bagaimana proses mereka menghadapi permasalahan, bagaimana mereka harus menghadapi hukuman mati, bagaimana harus menghadapi hukuman seumur hidup. Ada banyak, saudara, respon hati itu. Tapi yang luar biasa, Tuhan berikan kehidupan dalam Lazarus. Ada kehidupan. Saat kematian itu ada dalam hidup kita, ada kehidupan. Saya katakan kepada mereka, masih ada harapan buat kamu memperbaiki hidup. Dari cerita Lazarus ini, Tuhan, saudara sekalian, yang kedua saya belajar tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapkan ya Pak, ya iman. Pernahkah saudara punya pengharapan yang belum dikabulkan? Ada enggak? Ada, saudara, saya ya masih ada. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Seperti lagu tadi ya, imanku itulah dasar hidupku yang berkuasa atasku. Ya, iman. Baca firman. Kalau saudara, saya itu diajari kalau saya baca firman itu hanya diam, saudara. Tak batin, saudara, hanya di batin. Tapi ternyata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca dengan bersuara. Baca firman itu dengan bersuara. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Itu sampai telinga kita mendengar. Dan itu diulang terus, maka satu titik saat kita menghadapi apapun, firman itu akan berbicara
kepada saudara. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia pasti akan melaksanakannya. Saya dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Yakobus. Kita akan lihat dulu ya, saudara. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, kalau saudara tidak ditimpa masalah, saudara tidak terjepit, maka saudara jarang sekali untuk datang kepada Tuhan. Ya datang ke Tuhan, ya datang. Tapi saat saya sendiri saja saudara, saat saya mengalami masalah, pasti saya akan lebih lagi datang ke Tuhan. Betul tidak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ya, sama. Iman itu memperbesar kapasitas kita. Seperti Tuhan pada waktu memberi makan orang-orang 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu anak-anaknya, murid-muridnya tidak diperbesar kapasitasnya untuk percaya kepada Tuhan? Itu diperbesar, saudara. Mereka berkata, Tuhan, bagaimana mungkin cuma 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang? Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan tidak melihat. Tuhan juga melihat iman mereka, bahwa anakku ini benar percaya kepadaku, maka mujizat itu dinyatakan. Kalau mereka tidak percaya Tuhan, apakah Tuhan mau bergerak? Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak tergerak dengan masalahmu. Tuhan tidak tergerak dengan kondisimu. Tuhan tidak tergerak dengan kebutuhanmu, tapi Tuhan tergerak oleh iman yang ada di dalammu. Mari kita belajar percaya kembali kepada Tuhan. Meskipun ini tidak mudah saudara. Wah, saya ini banyak bersaksi Pak, nggak apa-apa ya Pak. Ya. Saudara, pada waktu tahun 2016 saya pergi ke Tanah Perjanjian. Sebelum itu saudara, saya itu punya mobil Innova hitam, Innova yang lama sebelum reborn saudara. Pada waktu saya melihat itu, Tuhan kok mobilnya pengen ganti ya Tuhan, tapi duitnya masih buat ke Israel gitu. Setiap saya melihat Innova Reborn yang baru itu 2016, saya berkata begini, Tuhan, aku mau mobil itu tidak berhutang, lunas terbayar. Innova terbaru, lunas terbayar, tidak berhutang. Setiap kali saya memperkatakan itu kalau melihat mobil baru itu, saudara, Reborn yang baru itu, sebetulnya apa saudara? Nutupi saya itu enggak punya duit gitu loh saudara. Jadi keinginan saya yang terpendam itu karena saya belum punya duit, jadi saya cuma deklarasi itu. Tuhan, aku mau mobil Innova terbaru, tidak berhutang, lunas terbayar. Benar saudara. Setiap kita yang omongin ini, yang baik saudara, bukan omongan yang jahat, ya bukan jelek loh saudara, itu jadi. Saya pulang dari Israel 2016, saya pulang saudara, saya dapat berkat dan mobil saya terjual yang pertama, saya dapat ganti Reborn, lunas tidak berhutang saudara. Pada waktu kami mau berangkat, ada masalah saudara. Mobil saya kacanya dipecah, barang-barang di mobil diambil, ada handphone, ada apa lagi ya, macam-macam tas itu diambil saudara. Itu 2 hari menjelang saya berangkat ke Israel saudara. Saya cuma
Tuhan, saya tuh minta mobil baru, malah kaca mobil saya kok dipecah. Kan ya aneh gitu saudara, kalau itu mau kejual ya kejualan, enggak usah saya dandani dulu gitu ya. Kan enak gitu kan, smooth ya Pak ya, dapatnya enak gitu ya. Ternyata enggak, harus dipecah dulu, dandani dulu, bikin baik dulu, kemudian baru. Tapi itu Tuhan. Dan Tuhan memang menggenapi setiap janjinya. Tuhan berikan kami mobil baru, kami bisa pergi lagi melayani ke bangsa-bangsa. Itu perjanjian dengan Tuhan. Saya tuh pernah punya apa ya, kayak nego dengan Tuhan. Waktu saya jatuh itu saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkati aku, bawa aku ke bangsa-bangsa, bawa aku ke pulau-pulau, maka itu janji saya sama Tuhan. Kalau saya diberkati, berkat itu bukan buat diri saya sendiri. Tidak. Berkat itu harus sampai kemana Tuhan suruh saya. Biar ini jadi perenungan iman kita. Bahwa iman itu tidak seperti ya sudah aku percaya Tuhan. Ya betul percaya Tuhan. Tapi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara di sini pelayanlah secara excellent. Pelayanlah dengan baik. Tidak buat Bapak Pendeta, tidak buat Ibu Pendeta, buat tidak untuk dilihat jemaat yang ada di sini. Tapi pelayanan saudara untuk Tuhan. Nyembah ke Tuhan. Penghargaannya penghargaan dari Tuhan. Bukan penghargaan manusia. Jangan kalau saudara pelayanan di sini digesek sedikit teman-teman saudara, saudara akan mundur. Jangan saudara, saudara akan rugi sendiri. Karena saudara keluar dari pusat kegerakannya Tuhan. Gereja ini adalah gereja yang bergerak. Gereja ini adalah gereja yang terus move keluar. Gereja ini ada api Roh Kudus. Waktu saya pertama duduk di situ, saya percaya, saya merasakan ada Roh Tuhan di tempat ini yang sangat besar. WL akan diberkati Tuhan. Saya melihat di sini pujian penyembahannya naik ke atas. Saudara, mari bangun kembali api yang ada di tempat ini. Bangun kembali api mula-mula. Cinta mula-mula, bahwa tidak ada yang mati meskipun saudara mulai dihalangi, meskipun saudara mulai ditutup-tutupi, digesek-gesek, terus desak. Ada Tuhan yang hidup yang akan berperkara dengan mereka. Akan ada Tuhan yang menyelesaikan semuanya bagi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih.